Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk saling mempelajari yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita datang di tempat ini untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama kaum muslimin, yang tidaklah kita dapat berjumpa dengan saudara kita melainkan salah satunya dengan kita berkumpul untuk mempelajari agama secara bersama-sama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membaca dari kitab Sifatuz Zawjatis Salihah li Fadilatis Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah, kita telah sampai dalam penyebutan beberapa sifat-sifat istri yang salihah. Di antara sifat istri yang salihah apa saja? Siapa yang bisa sebutkan? Sifat-sifat istri salihah di antaranya apa yang telah kita bahas? Mentaati suami. Taat pada suami dalam segala hal, kecuali hal tersebut adalah kemungkaran. Dan dia lebih mentaati suaminya dibandingkan orang tuanya sendiri, karena tanggung jawab orang tua telah berpindah kepada suami. Ini yang pertama. Apalagi di antara sifat-sifat istri yang salehah? Melaksanakan ibadah. Ini ciri-ciri wanita yang salehah. Dia senantiasa berada di atas ketaatan dan melaksanakan ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan amalan maupun ibadah yang berkaitan dengan hati. Ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ini ciri istri yang salehah. Apalagi? Menjaga kemaluan. Artinya apa? Dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga dari kemaluannya, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan dirinya jatuh kepada perzinaan dan semisalnya. Apalagi? Menjaga harta suami. Ini termasuk di dalam hadis, wanita yang salehah itu wanita yang mereka tidak menyelisihi harta suami. Artinya apa? Kalau suaminya mau begini, ya silahkan, itu hak suami, jangan selisihi. Menjaga harta suami. Ketika suami mengamanahkan untuk menjaga rumah ketika dia tidak ada, maka wanita yang salehah mereka menjaganya. Apalagi? Selalu menampakkan keadaan seakan-akan dia selalu senang demi membahagiakan suaminya. Dimaklumi seorang laki-laki yang sudah bersusah payah mencari nafkah dari pagi hingga sore hari, ada yang dari pagi hingga malam hari, ada yang dari pagi hingga pagi lagi. Iya. Bersamaan dengan itu, ketika dia pulang ke rumahnya, maka hendaknya wanita yang salehah, istri yang salehah, mereka menampakkan wajah yang ceria di depan suaminya, bertutur kata yang baik di depan suami, termasuk juga
Apalagi sifat wanita yang solehah? Iya, menghindari dan berhati-hati dari godaan syaitan. Wanita adalah makhluk yang terlemah dibandingkan laki-laki. Oleh karenanya mereka akan lebih mudah untuk terkena jerat-jerit syaitan, terkena tipu daya syaitan. Baik ketika perasaannya tidak sesuai dengan perasaan yang baik terhadap suaminya, sehingga dia tidak senang terhadap suaminya, maka dia akan memikirkan syaitan masuk dan membisik-bisikkan dalam dadanya, sehingga pikirannya pun bahwasanya suaminya itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Maka wanita yang solehah, mereka berlindung dari makar-makar yang seperti ini, dari godaan syaitan. Berhati-hati. Ingat bahwasanya misi besar iblis adalah mencerai-beraikan anak cucu Adam, mencerai-beraikan dari pernikahan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Oleh karenanya syarat sahnya talak itu dipegang oleh laki-laki. Kalau laki-laki, maka ketika dia mentalak istrinya maka sah. Adapun ketika istri menceraikan suami, maka tidak sah hukumnya. Tidak ada istilahnya istri yang mentalak suaminya, saya talak kamu karena saya tidak cinta lagi dengan kamu misalnya. Maka ini tidak ada, tidak sah talaknya. Walaupun dia menyebutkan di depan pengadilan, walaupun dia mentalak suaminya di depan pengadilan. Karena talak ini, hukum sah talak itu berlaku pada lelaki. Karena wanita dimaklumi dia adalah makhluk yang lemah. Ketika hukum talak itu dibebankan kepada wanita, maka pasti akan cepat terjadi perceraian. Karena wanita ini sedikit-sedikit sudah cerai saja, sedikit-sedikit cerai saja. Dia tidak berpikir setelah cerai itu apa yang akan terjadi. Apakah agamanya tetap terjaga? Apakah dia senantiasa berada di atas lindungan Allah? Bahkan ya, dia memiliki suami yang mengenal ilmu agama, hanya saja karena dia mungkin ya dipoligami oleh suaminya, suaminya menikah dengan wanita lain lagi, memiliki 2 istri, maka dia lebih memilih untuk diceraikan oleh suaminya. Padahal tidak ada jaminan ketika dia cerai agamanya akan terjaga. Walaupun dia merasakan kesedihan di dalam hatinya berhari-hari dengan menikahnya suaminya dengan wanita yang lain lagi, menambah istri misalnya, maka hakikatnya itu lebih baik dia dipimpin oleh seorang pemimpin yang melakukan hal tersebut dibandingkan dia tidak memiliki pemimpin. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Apa lagi sifat-sifat wanita yang salehah yang lain? Apa lagi? Ada yang bisa sebutkan lagi? Masih banyak sekali, sudah banyak kita sebutkan ini. Ya. Ada ya di materi-materi awal, di awal-awal kita sampaikan, di antara sifat istri yang solehah itu dia menampilkan, mencontohkan yang baik-baik terhadap anak-anaknya, terutama anak putrinya. Karena seorang anak wanita, dia akan lebih cenderung mencontoh sifat ibunya. Bukan keluar kemungkinan juga laki-laki juga demikian. Hanya saja wanita ini akan lebih cenderung mencontoh ibunya. Artinya ketika dia mendapati ibunya durhaka kepada ayahnya misalnya, maka anak itu akan membuat hal yang serupa terhadap suaminya nanti. Nah ini pasti. Ya, makanya seorang wanita bagi kita yang belum menikah, maka ingatlah bahwa di sana ada ucapan al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta syai'an thayyibal a'rab. Bahwasanya seorang wanita yang akan kita jadikan istri itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita nanti. Bukan sekolahnya sekolah dasar pertama, enggak. Justru sekolah pertama bagi anak-anak nanti itu adalah seorang ibu, wanita yang kita cari. Makanya ketika kita mendambakan rumah tangga yang istimewa, carilah istri yang solehah. Carilah istri yang mengenal ilmu agama. Dengan ilmu agama, maka dia akan mampu menjaga kehormatan suaminya. Idza a'dadtaha, kalau kamu mempersiapkan istri yang baik, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Perhatikan. Kalau ibunya baik, insyaallah anaknya baik. Tapi kalau bapaknya tidak baik, belum tentu anaknya menjadi orang yang baik. Coba perhatikan.
Nabi Nuh alaihi salam. Bapaknya orang soleh, nabi. Anaknya kafir. Kita nggak bicara anaknya nggak kenal dakwah misalnya, anaknya nggak mau sholat. Kita nggak bicara itu. Kita bicara anaknya lebih parah dari itu. Anaknya kafir, keluar dari agama. Kenapa? Karena istrinya kufur. Istrinya mungkar, ingkar kepada Nabi Nuh alaihi salam. Istrinya kafir. Perhatikan. Kalau bapaknya baik, belum tentu anaknya baik. Tapi kalau ibunya yang rusak, insya Allah itu biasanya anaknya rusak. Karena ibu itu madrasah pertama. Tapi lihat Fir'aun. Fir'aun suaminya ingkar kepada Allah, sampai lebih parahnya dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, dia katakan. Ya, sampai dia tidak percaya keberadaan Allah. Ini orang memang kufur. Ya, kekafirannya luar biasa Fir'aun ini. Ya, Fir'aun ini kekafirannya luar biasa. Tapi perhatikan, istrinya ya dijamin Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Istrinya dijamin Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Oleh karena itu, ketika kita melihat seorang anak yang wataknya sudah keluar dari fitrahnya, maka ini bisa dicek dari perbuatan ibunya, tingkah laku ibunya dan semisalnya. Tidak keluar juga, bapaknya juga demikian. Hanya saja ibu lebih mendominasi karena dia lebih banyak bersama anak-anak. Baik, setelah kita membahas tentang sifat-sifat wanita yang solihah, walaupun masih banyak lagi dari contoh-contoh yang akan beliau berikan, pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana ketika seorang istri itu bersifat nusyuz, dan kapan seorang itu dikatakan sebagai wanita yang nusyuz. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bahwa wanita mereka memiliki kewajiban-kewajiban sebagai istri tentunya. Ketika mereka belum menikah, maka bakti mereka itu kepada orang tuanya. Tapi ketika mereka sudah menikah, maka yang wajib dan paling harus untuk mereka taati adalah suami mereka, bukan orang tuanya. Telah kita jelaskan, sampai-sampai ulama mencontohkan, kalau andai kata seorang istri orang tuanya meninggal, sementara suami melarang istrinya untuk pergi mendatangi orang tuanya, maka tidak boleh seorang istri untuk mendatangi orang tuanya karena tidak atas izin suaminya. Menunjukkan betapa dahsyatnya dari tanggung jawab suami. Karena surga dan neraka istri itu ada di tangan suami, dari keridhaan suami. Sebanyak apapun ibadah seorang istri, ketika suami tidak ridho terhadap dia, maka tidak akan ada kebaikan pada wanita yang seperti ini. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para suami, mereka juga memiliki kewajiban terhadap istrinya. Iya. Lantas barangkali ketika menjalani rumah tangga, ya, seorang suami dan istri, biasanya akan ada yang namanya ya cekcok atau misalnya pertengkaran. Ini biasa. Apalagi orang-orang yang baru menikah. Apalagi orang-orang yang baru menikah, ini pasti. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu agama, tidak akan ada. Pasti perceraian. Satu hari menikah, besok cerai. Setelah cerai, nyesal lagi. Kembali lagi, rujuk. Setelah itu, cerai lagi. Dan ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Dan mereka menyangka bahwa pernikahan itu adalah permainan. Sampai-sampai ada seorang istri yang menelantarkan kewajiban, suami menelantarkan kewajiban, istri tidak menjalankan dari apa yang diwajibkan untuk dia lakukan terhadap suaminya misalnya. Nah, ini dikatakan sebagai wanita yang berbuat nusyuz. Wanita yang berbuat nusyuz, ya, secara bahasa Indonesia nusyuz itu bahasa Arab. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ini hakikatnya dia bentuk pembangkangan terhadap suami. Pembangkangan terhadap suami. Terutama ya bagi para wanita, hendaknya mereka menjalankan dari tugas-tugas yang hendaknya mereka jalankan. Nah, kita telah berulang kali menyebutkan dari apa yang telah sering disebutkan oleh guru kita Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah, bahwa dalam menjalankan pernikahan hendaknya seorang itu tidak terlalu banyak untuk menuntut hak. Lakukan saja kewajiban. Adapun hak itu kalau dia tidak tertunaikan di dunia, maka di akhirat itu insyaallah akan ditunaikan oleh Allah. Tidak akan ada yang sia-sia. Kita berbuat baik kepada anak-anak kita, istri kita, walaupun balasan mereka misalnya tidak menyenangkan hati kita.
Istri kita tidak menjalankan kewajiban, padahal kita telah menempuh kewajiban, kita telah menjalankan kewajiban. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari istri kita. Hak-hak kita yang harusnya kita dapatkan tidak didapatkan. Istri kita lalai dalam hal itu misalnya, maka tetap tunaikan kewajiban, jangan telantarkan kewajiban. Karena kewajiban, apapun masalahnya, engkau tetap wajib menafkahi istrimu, tetap wajib berbuat baik kepada istri. Tapi hak, kalau tidak ditunaikan di dunia, maka insya Allah di akhirat dia akan ditunaikan. Sebaliknya wanita juga demikian. Apapun yang menjadi kewajibanmu, maka lakukanlah. Apapun yang menjadi hakmu, kalau itu tidak tertunaikan di dunia, maka insya Allah di akhirat, wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan seorang beriman. Kita bahas sekarang pembahasan nusyuz, pembangkangan. Nusyuz secara bahasa berarti tempat yang tinggi, menonjol artinya. Artinya ketika ada istri yang lebih mendominasi, menguasai rumah tangga, maka dia telah tercap sebagai istri yang nusyuz, yang lebih menonjol, yang lebih mengatur segala hal dalam pengaturan-pengaturan. Istri yang lebih menonjol di sini, maka ini termasuk istri yang nusyuz. Sedangkan secara istilah, nah ini secara syar'i, nusyuz berarti istri yang durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan kepada suami yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan pembangkangan ini betul-betul menonjol dan dia tampakkan. Ini nusyuz namanya. Banyak ya. Contoh seperti istri yang lebih mengangkat suara dibanding suami. Haram hukumnya seorang istri mengangkat suara lebih keras dibandingkan suami. Demikian pula mereka menelantarkan kewajiban yang Allah wajibkan. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap suami. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir, beliau berkata bahwa nusyuz itu adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Suami perintahkan begini, tidak mau, ditentang, dibenci. Nah ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Ini al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pendapat dari ulama-ulama yang bermazhab Hanafiyah, mengikuti Al-Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wanita nusyuz itu adalah wanita yang keluar rumah dari rumahnya tanpa ada alasan yang benar dan tidak dengan izin suami. Walaupun dia tak membangkang di depan suami, tapi ketika suami pergi, dia juga keluar dari rumah tanpa izin suami. Ini juga wanita yang nusyuz menurut ulama-ulama Hanafiyah. Sedangkan ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama yang mengikuti pemahamannya, ajarannya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan juga ulama-ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikuti dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, serta imam-imam yang mengikuti mazhab Hambali atau Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa nusyuz itu keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. Jadi maksudnya kesimpulannya beginilah. Wanita yang menonjol dibandingkan suaminya, yang lebih di atas dibandingkan suaminya, wanita yang keluar rumah tanpa izin, wanita yang keluar dari ketaatan kepada suami. Ini tiga definisi wanita dikatakan sebagai wanita yang nusyuz. Sedangkan hukum dari nusyuz itu sendiri, kalau ada yang bertanya apa hukumnya nusyuz kepada suami, membangkang kepada suami, maka jelas hukumnya haram. Hukum itu hanya 5 saja. Ini hukum taklifiyah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib nama lainnya hatman, sama wajib artinya. Fardhon itu juga nama lain dari wajib. Ada yang kedua sunnah. Sunnah nama lainnya mandub, atau juga biasa dikenal dengan sebutan mustahab. Yang ketiga yaitu mubah, perkara yang mubah, yang boleh. Yang keempat makruh, ini perkara yang dibenci. Dan yang kelima haram. Sedangkan hukum nusyuz itu adalah haram. Haram itu maknanya ya dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Segala hal yang haram. Khamar, minum khamar, ya haram hukumnya. Minum minuman keras, Allah haramkan. Ya, Allah haramkan. Di dalam surah Al-Baqarah jelas dalilnya bahwa Allah mengharamkan dari khamar, perjudian. Ya. Demikian pula ikhwan fillah wa akhwat fillah a'azzani Allah wa iyyakum, bagi orang-orang yang meninggalkan minum khamar, maka mereka hari-harinya mendapatkan pahala. Ini disebut pahala yang mengalir tanpa kita melakukan apa-apa. Intinya kita tahu khamar itu haram, kita tinggalkan, kita berpahala.
Artinya tanpa kita melakukan apa-apa, pahala mengalir kepada kita. Adapun wanita nusyuz hukumnya adalah haram, karena wanita nusyuz ini tidak lagi memperdulikan nasihat. Karena tadi kita telah sebutkan, nusyuz itu maknanya tidak taat kepada suami, tidak mendengarkan dari ucapan suami, tidak menerima nasihat, maka suaminya boleh memberikan hukuman. Ini telah sering kita sebutkan ya, ayat ini di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ya, surah An-Nisa ayat 34 ini berkaitan tentang hukum wanita yang nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita mana saja yang kamu khawatirkan akan membangkang kepadamu sebagai suami. Iya, dia akan membangkang kepada suaminya, maka nasihatilah mereka, berikan kepada mereka nasihat. Ini cara yang pertama. Ya, jangan seperti sebagian orang ketika istrinya bersalah atau istrinya tidak terima nasihatnya, tidak mendengarkan ucapan-ucapannya, maka dia langsung menceraikannya. Ini cara yang salah. Al-Quran menuntun kita, ketika istri kita membangkang misalnya, maka nasihatilah. Memang wanita ini demikian keadaannya. Wanita itu sempurna dengan kekurangannya. Itu wanita. Tapi mereka adalah makhluk yang sempurna. Maka pelan-pelan menasihati wanita. Ada wanita yang tersinggung, ya, dia pergi dari rumah itu, ya, tidak taat kepada suami, suaminya memarahinya misalnya, tidak menasihati dengan baik, maka dia pergi dari rumah itu. Dan ini banyak hal-hal yang seperti ini, karena cara menasihati sebagai suami juga salah. Ya, makanya Nabi katakan bahwasanya al-mar'ah khuliqat minad dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu paksakan tulang rusuk yang bengkok itu jadi lurus, patah tulang rusuk itu kalau dipaksa. Tapi kalau dibiarkan, maka lam yazal iwaja, kata Nabi, dia akan terus-menerus bengkok. Istausu bin nisa'i khaira, maka berikan nasihat kepada wanita itu dengan baik. Ini yang pertama, nasihati mereka. Kalau mereka tetap tidak taat, maka boleh pisah ranjang kepada mereka. Pisah ranjang dari tempat tidur mereka. Kalau mereka tetap tidak mau peduli tentang hal itu, maka pukullah mereka, kata Allah. Kemudian ketika mereka mau mentaatimu dengan 3 cara ini, jangan mencari-cari kesalahan mereka lagi. Jangan mencari-cari kesalahan mereka lagi untuk membuat mereka sulit dalam bertobat misalnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini ada obatnya. Sebenarnya nusyuz itu ada obatnya. Ya, ada obatnya. Ini bukan penyakit yang mendarah daging yang tidak bisa sembuh. Bisa. Ya. Jika wanita mereka terus-menerus misalnya berbuat ya hal-hal yang seperti ini, bermuka masam di hadapan suami, padahal misalnya suaminya setelah berusaha untuk berwajah seri di depan dia, ya, berwajah gembira di depan dia, ya, tapi istri tetap berwajah masam di depan suami. Ya, demikian pula ketika istri berkata kasar, padahal suami telah berusaha untuk berlaku lembut misalnya. Demikian pula keluar rumah tanpa izin. Ini sering ini wanita menelantarkan hal yang seperti ini. Ya, apalagi suaminya sudah sibuk kerja misalnya, atau suaminya kerjanya meninggalkan rumah misalnya, kejar sebuah tempat, meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, dalam jarak safar misalnya. Nah, ini istri ini banyak yang membangkang seperti ini, keluar dari rumah tanpa izin. Walaupun selangkah dia keluar, ketika suaminya tidak mengizinkan, maka ini termasuk wanita yang nusyuz. Ya, dilarang suaminya jangan keluar, dia keluar. Ini adalah hal yang hendaknya dijauhi, karena ini adalah termasuk sifat yang nusyuz terhadap suami. Maka solusinya yang pertama disebutkan di dalam ayat, ketika wanita ini tetap melakukan seperti itu, maka yang pertama memberikan nasihat. Hendaknya suami mereka menasehati istri dengan baik. Nasihati dengan baik. Suami menasehati dengan mengingatkan bagaimana kewajiban Allah Subhanahu wa taala padanya, yaitu mentaati suami dan tidak menyelisihinya. Ingatkan dulu waktu kita menikah, ya, itu kita mengadakan perjanjian, sebuah akad yang sangat sakral, akad yang sangat istimewa, sangat ya mendalam di hadapan Allah. Seorang laki-laki yang melakukan akad pernikahan itu dia berjanji di hadapan Allah. Demikian pula wanita yang dinikahi, hakikatnya dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati suaminya. Sama halnya seorang anak yang dikandung oleh ibunya di dalam kandungan, hakikatnya anak itu telah bersumpah kepada Allah untuk dia ya menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula ketika seorang suami dan istri menikah, maka hakikatnya seorang suami telah berjanji kepada Allah untuk dia menjaga istrinya dari api neraka. Demikian pula dia menjalankan kewajiban terhadap istrinya. Seorang istri juga demikian. Dia telah berjanji untuk mentaati suaminya dan tidak menyelisihinya. Ia pun mendorong istri untuk taat kepada suami, ya. Dia taat, dia dorong suaminya, dia dorong istrinya, ya, untuk apa? Untuk memberikan motivasi yang besar kepada istrinya agar mereka senantiasa mentaati suaminya. Nah, ini wanita yang salehah, wanita yang taat, ya, menjaga diri ketika suami tidak ada di sisinya. Kemudian suami hendaknya menasihati istri dengan menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang mendurhakai suaminya. Nah, ini tidak masalah. Bagi seorang suami yang mereka takut akan kedurhakaan istrinya, istrinya termasuk wanita yang nusyuz misalnya, wanita yang membangkang terhadap suami, maka nasihati dengan baik. Ingatkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap wanita pelaku nusyuz ini. Nah, ini ancaman sangat keras sekali. Ancaman-ancaman yang mengenai istri durhaka ini telah disebutkan, ya, dalam kitab yang kita bahas, yaitu kitab Sifat Zaujah As-Salihah. Ya, nah ini jika istri telah menerima nasihat, ya, dia berubah dengan nasihat itu, fa in ata'nakum fala tabu 'alaihin nasabila. Kalau dia mentaatimu dengan diberikan nasihat, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, termasuk memata-matainya. Nah, ini berulang-ulang kali disebutkan bahwasanya ketika istri itu telah berubah zahirnya, kita tidak perlu memata-matai dia. Apakah dia itu betul-betul berubah batinnya atau cuma zahirnya saja? Ini tidak perlu. Sampai seorang suami menyadap handphone istrinya, menyadap WhatsApp istrinya, menyadap Telegram istrinya. Ini ada. Ini terlalu berlebihan. Suami yang terlalu berlebihan. Ketika ada seorang laki-laki yang datang ke rumah, ya, dia menyangka bahwasanya itu adalah selingkuhan istrinya. Sampai ulama mencontohkan demikian. Sampai yang lebih parah lagi, ya, ketika istrinya mengandung, istrinya hamil, dia mencurigai, jangan-jangan ini bukan anak dari saya. Ini laki-laki yang na'udzubillahi min dzalik terlalu memata-matai istrinya. Hakikatnya zahirnya seorang itu telah berbuat baik, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama, ya, ketika istri nusyuz. Ketika istri itu melakukan pembangkangan terhadap suami. Cara yang kedua yaitu melakukan hajar. Kalau nggak bisa dinasehati, lakukan hajar. Hajar itu yaitu memboikot istri, ya, dalam rangka untuk menasehatinya, ya, untuk tidak berbuat nusyuz. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tetap tidak mentaatimu, kata Allah, fahjuruhunna fil madaji', berikanlah hajar kepada mereka dari tempat tidur mereka. Nah, ini khonifidin a'azzanallahu wa iyyakum. Bagaimana caranya kita memboikot istri dari tempat tidur? Ya, ini ada beberapa cara disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan menghajar istri yaitu pisah ranjang. Maksudnya yang pertama, seorang boleh melakukan tidak berhubungan intim, terutama pada saat istri butuh. Ya, ketika istrinya butuh dengan hubungan intim misalnya, suami tidak mau. Dia tunjukkan bahwasanya memang benar-benar dia marah ketika itu. Benar-benar sikap suami itu memang tidak suka terhadap dia. Ya, ini bisa dilakukan. Ini bisa untuk dilakukan. Cara yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, tidak mengajak bicara namun masih tetap berhubungan intim. Jadi dia tetap berhubungan intim, tapi dia, ya, seperti hubungan yang renggang, dia tidak mengajak bicara. Ini khonifidin a'azzanallahu wa iyyakum, boleh ditempuh. Kalau cara yang pertama tadi, dia betul-betul keras, tidak berhubungan intim, terutama saat istri butuh. Tapi cara yang kedua ini, dia tetap mengajak bicara, hanya saja dia tetap tidak suka terhadap sikap istrinya, dan dia hanya memenuhi kebutuhannya saja untuk memenuhi dari keinginannya untuk berhubungan intim dengan istrinya, tapi dia tidak mau ajak bicara istri. Ini boleh untuk dilakukan. Yang ketiga, boleh seorang suami mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Ya, artinya ketika sudah sama-sama butuh, butuh dengan hal yang seperti ini, suami butuh terhadap istri, istri butuh terhadap suami, ya, artinya dalam tanda kutip ini ingin berhubungan suami istri, hubungan intim misalnya, ya. Maka hal yang seperti ini suami boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri.
sehingga istri itu ya dengan sikapnya dia berubah. Dia tahu ternyata suami saya tidak suka, ternyata suami saya begini dan begini, tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Ini yang keempat, baru dia boleh pisah ranjang. Dia tidak bicara dan dia tidak mau untuk berhubungan suami istri. Ini khonifidin a'azzanillahu wa iyyakum, bisa ditempuh caranya sebagaimana cara yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yang mana yang kita pilih dari 4 cara ini? Maka sesuaikan dengan apa yang bermanfaat bagi istri kita. Ala kulli hal, para suami mereka paling tahu terhadap istri. Mungkin seorang istri itu ketika disampaikan ancaman saja dia sudah takut, ya, dia akan mentaati suaminya. Sebagian istri ada yang tidak peduli, mungkin harus tidak diajak bicara supaya dia tahu suaminya ini tidak suka dengan sikapnya. Memang betul-betul salah secara syar'i, ya, betul-betul salah secara syar'i. Dan hukum hajar ini tatkala istri tidak mentaati suami dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Suami mengajak istrinya untuk pergi misalnya ke dukun, istrinya tidak mau. Oh, suaminya dengan lantangnya menghajar istrinya. Tidak diajak bicara, tidak diajak hubungan intim, tidak tidak mau tidur dalam satu ranjang. Ini naudzubillah min dzalik. Seorang istri hendaknya dia betul-betul meninggalkan suaminya ketika itu. Karena hakikatnya suaminya adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemungkaran-kemungkaran dan memaksakan hal tersebut terhadap istrinya. Jadi 4 cara ya dalam hajar boleh dilakukan. Yang pertama apa tadi? Caranya hajar. Pisah tidak berhubungan intim walaupun istri butuh. Sebutuh apapun tidak mau suami. Ya, suami bisa melakukan hal yang lain, seperti misalnya dia pura-pura sibuk dengan urusannya, atau dia misalnya melakukan hal-hal yang lain. Intinya dia tidak mau dengan istrinya. Yang kedua, dia tetap berhubungan intim tapi tidak mengajak bicara. Yang ketiga, bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri. Dan yang keempat, dia betul-betul pisah ranjang, tidak mau tidur bersama istri. Itu menunjukkan sikap. Yang mana kita pilih? Ya, tentunya kita lihat keadaan istri kita. Kalau dia cocoknya seperti ini kayaknya, lakukan seperti itu. Nah, ini cara yang diperintahkan dalam agama. Karena kalau bukan demikian, maka hakikatnya ini tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifidin a'azanallahu wa iyyakum. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan, ini tanda kutip, tidak boleh seorang suami memboikot istri melainkan di rumahnya. Tidak suka sama istrinya, pergi dia dari rumah itu, meninggalkan istrinya tanpa menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan semisal. Diboikot istrinya tapi dia keluar rumah. Maka ini haram hukumnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang datang dari sebagian istri Nabi, bahwasanya di sini disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti. Janganlah kalian ketika tidak suka kepada istri kalian memukul bagian wajah-wajah mereka. Jangan pukul bagian wajah. Wala tuqabbih, dan jangan kalian menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil baiti, serta jangan melakukan hajar kecuali di dalam rumah saja. Jangan keluar rumah. Ini khonifidin a'azanillahu wa. Apalagi seorang suami zaman sekarang, karena zaman ini zaman milenial, zaman dimana semuanya membutuhkan kepada internet, terhubung dengan internet, tidak suka terhadap istri, maka langsung update status. Istri juga tidak suka terhadap suami, langsung update status. Ini khonifidin a'azanillahu wa adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk. Ketika kita menghajar istri kita misalnya, kita tidak suka dengan sikap wanita ini, maka kita tidak boleh untuk menceritakannya kepada orang lain yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Tapi ketika kita menyampaikan, menceritakan kepada orang yang bisa memberikan solusi, bisa mengarahkan pikiran kita yang sudah kocar-kacir dengan keadaan orang yang di rumah, maka boleh-boleh saja. Adapun ketika tidak ada gunanya, hanya akan memperkeruh masalah, apalagi kita menceritakan kepada orang-orang yang akan memanas-manasi, semakin memanas-manasi kita, maka haram hukumnya, tidak boleh seorang melakukannya. Oleh karena khonifidin a'azanallahu wa iyyakum, jika seorang suami melakukan hajar di hadapan orang lain, maka si wanita akan malu dan terhinakan. Bisa jadi ia malah bertambah nusyuz. Ini bisa jadi. Oh, mungkin istrinya durhaka. Tiba-tiba datang orang lain di rumah itu dan dia ceritakan bahwasanya istri saya begini. Istrinya mendengar, dipermalukan di depan orang lain. Maka ini hukumnya haram
karena bisa jadi istri itu akan semakin nusyuz, akan semakin membangkang terhadap suami. Namun jika melakukan hajar untuk istri di luar rumah itu dapat maslahat, maka silahkan. Ini boleh kalau memang betul-betul ada maslahatnya. Kalau maslahatnya sudah jelas. Nah, ini maslahat ini kan ada maslahat yang qat'i, ada yang dhanni. Ada yang maslahat itu yang udah pasti. Kalau saya tempuh ini, saya keluar dari rumah ini pasti ini sadar ini. Kenapa? Saya tidak pulang-pulang. Tapi kalau misalnya itu masih dhon, masih sangka, nah kayaknya kayak saya lakukan begini, saya keluar dari rumah, kayaknya dia begini, kayaknya dia mau berubah, masih kayaknya. Ah, ini tidak boleh. Nabi SAW pernah melakukan hajar terhadap istri-istri beliau. Ya, bahkan Nabi keluar rumah selama sebulan. Ah, ini Nabi SAW. Ketika Nabi tahu istrinya ini, ya sudah hampir tidak mentaati kepada Nabi SAW. Nabi meninggalkan bukan satu istri, semua. Nabi tidak pulang-pulang. Nabi melakukan hajar, Nabi keluar dari rumahnya. Ani khonifidin hazanallahu. Jadi lihat apa yang dibutuhkan dan apa yang hendaknya dilakukan. Ala kulli hal, kita tetap tidak boleh menelantarkan kewajiban walaupun kita sedang menghajar istri kita. Ya, suami misalnya tidak suka terhadap istrinya, dia tinggalkan selama 1 bulan. Karena Nabi meninggalkan istrinya selama 1 bulan, anak dan istri makan apa? Ini dipikirkan. Ini khonifidin azanallahu wa iyyakum. Karena hakikatnya seorang suami yang melakukan hajar itu untuk agar istrinya berubah lebih baik, bukan untuk menyiksa dan menelantarkan istrinya. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Juga diperhatikan bahwa hajar di sini jangan ditampakkan di hadapan anak-anak. Anak-anak kecil misalnya di depan anak-anak ditampakkan. Maka tidak boleh, apalagi orang tua yang malah dia mendoktrin anaknya untuk mengikut dia. Nah, jangan sama bapakmu itu, atau jangan sama istri. Jangan sampai kamu jadi anak kurang ajar seperti ibu. Ayo kita pergi sama anaknya. Ini tidak boleh menjelek-jelekkan, karena ya anak ini akan ya menjadi anak-anak yang apa namanya? Anak-anak yang juga mencontoh dari perbuatan. Ya, sampai anak-anak ada yang istilahnya broken home. Anak-anak yang sudah rusak di dalam rumah, ya, sudah rusak pikirannya karena banyak melihat pertengkaran antara suami dan istri, yaitu ayah dan ibunya. Akhirnya anak ini menjadi anak yang amburadul, kocar kacir, yang tidak apa namanya, sampai-sampai anak ini kehilangan dari gairahnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini. Ini kejadian yang nyata. Ya, seorang suami dan istri yang selalu menampakkan keributan di depan anak-anaknya. Akhirnya anaknya pun ya menjadi orang yang tidak baik pemikirannya terhadap hal tersebut, dan anak itu pun menjadi orang yang sama sekali tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Pikiran dia untuk apa dia menjalankan ketaatan, sementara orang tuanya saja demikian. Ani khonifidin azanallahu wa iyyakum. Kalau kita berbicara masalah berapa lama hajar itu, beberapa ulama menyebutkan beberapa pendapat. Di antaranya ulama Malikiyah berpendapat masa hajar itu adalah 4 bulan. Lebih dari 4 bulan ini tidak boleh. Ya, artinya kalau dia meninggalkan istrinya paling lama itu 4 bulan. Namun yang lebih tepat pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, bahwa masa hajar itu sampai waktu istri kembali taat, tidak nusyuz lagi. Ini perkara yang termasuk pendapat jumhurul ulama. Ini cara yang kedua untuk merubah sifat nusyuz. Cara yang ketiga yaitu memukul istri. Boleh seseorang memukul istri dalam hal yang dibolehkan saja. Selama misalnya nasihat itu tidak diperdulikan, atau sudah kita hajar juga tidak diperdulikan, istri tetap demikian, maka seorang suami boleh memukul istrinya selama itu dapat memberikan manfaat. Namun hendaklah seorang suami memperhatikan aturan Islam yang mengajarkan bagaimana adab memukul istri. Ini adab-adabnya. Yang pertama, memukul istri dengan pukulan yang tidak membekas. Ini cara yang pertama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda ketika haji wada, walakum alaihin wala yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh ya permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Artinya syahid kita di sini ya, fa in fa'alna, kalau dia tidak mentaati kalian, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka boleh pukul mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Jika seorang suami mukul istrinya
Ya misalnya layaknya petinju yang memukul orang istrinya seperti seakan-akan istrinya itu tidak ada lagi kebaikan, ya tidak berperi kemanusiaan, maka ini namanya bukan mendidik, tapi guna untuk memukul itu untuk pukulan yang mendidik. Atau misalnya memukul istri sampai ya berbekas, sampai biru misalnya, sampai bengkak, sampai pincang misalnya, tidak bisa jalan. Ini tidak diperbolehkan. Ini namanya zalim, menyakiti seorang mayat saja. Seorang mayat itu ketika kita mematahkan tulangnya, itu bagaikan mematahkan tulangnya ketika hidup. Ya, kasru 'idhamil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat itu bagaikan dosa mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ini akan terjadi iqab, ya. Kezaliman yang terjadi di dunia itu akan ada iqabnya, akan ada balasannya di akhirat dengan balasan yang serupa. Sampai-sampai kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya, kata Nabi, ini juga akan dipertanggungjawabkan, akan diiqab, akan dibalas. Ini khonifuddin azanallahu yakum. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Ini disebutkan ya di dalam hadis, wala tajlidu fawqa 'asyrati aswat illa fi haddi min hududillah. Janganlah kalian ya mencambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam had atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya. Ketika kita memukul tidak boleh pukulan lebih dari 10 kali. Ini khonifuddin azanallahu yakum disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Memukul tidak boleh melebihi 10 kali. Yang ketiga perlu diperhatikan, tidak boleh memukul wajah. Ini suami ini. Biasanya ketika istrinya tidak mentaatinya langsung memukul wajah, menampar, menempeleng dan semisalnya. Ini tidak boleh. Wala tadribul wajha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, wala tadribil wajha. Jangan kalian memukul bagian wajah. Jangan kalian memukul wajah. Ya, istri Nabi sendiri, Aisyah, ini istri termuda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menceritakan, ya, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattu wa lam ra'atan lahu qattu wa la daraba bi yadihi syai'an qattu illa ay yujahida fi sabilillah. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul istrinya, memukul pembantunya dan semisalnya. Ya, ini zaman-zaman dulu itu ketika seorang budak ya melakukan kesalahan, ini majikan-majikannya langsung memukul. Ya, contoh saja ketika perkara yang apa namanya, seorang budak wanita yang dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu ya ada salah seorang sahabat Nabi, dia memiliki kambing yang sangat banyak. Tiba-tiba kambing ini digembalai oleh seorang budak dari sahabat Nabi ini. Maka ketika budak ini mengembalai kambing sahabat Nabi ini, maka budak ini kewalahan. Dia apa namanya, teledor, dan kambing yang dia gembala itu dibawa serigala, satu ekor kambing. Maka dia marah dan memukul budak ini. Sahabat ini marah kepada budak itu dan langsung memukul budak ini, menamparnya dengan tamparan yang keras. Maka ketika seorang sahabat ini melakukan itu, dia pun menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi pembantu saya, budak saya begini. Dia melakukan kesalahan dan saya menamparnya dengan tamparan yang keras. Nabi marah sampai memerah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah. Dan ketika itu Nabi sahabat ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku merdekakan saja dia supaya untuk menebus kesalahanku, supaya engkau tidak marah kepadaku ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, jangan, tapi bawa budakmu ke sini. Dibawalah budak itu ke arah Nabi. Ini budak wanita ya, budak wanita yang hitam. Ketika itu ditanya oleh Nabi SAW kepada budak wanita ini, Aina Allah, di mana Allah? Wanita ini menjawab, fis sama. Wa man ana, dan siapa saya? Kata Nabi. Maka wanita ini menjawab, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah wanita mukminah. Menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang memukul wajah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya. Sampai Nabi memarahi sahabat yang memukul wajah budaknya tersebut. Ini khonifuddin azanallahu wa iyyakum. Yang keempat yang mesti diperhatikan ketika memukul wajah,
bahwa dengan ketika memukul istri, bahwa dengan memukul istri itu akan bermanfaat, membuatnya tidak berbuat nusyuz lagi. Kita tahu ini kayaknya kalau butuh dipukul ini. Kalau dipukul misalnya, maka dia akan tahu memang betul-betul suaminya ini marah kepada dia. Tapi kalau kita tahu ini biar dipukul tidak mampu, tidak bisa ini. Biar dipukul tetap seperti ini, maka tidak boleh dia melakukan. Tidak boleh dia melakukan memukul istrinya tersebut. Yang berikutnya yang kelima, jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh lagi, tidak boleh suami memukulnya. Karena Allah berfirman, "Wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Pukullah mereka jika mereka mentaatimu dengan pukulan tersebut, maka jangan mencari-cari kesalahan untuk menyulitkan mereka. Ini khonifidin a'azzani Allah wa iyyakum, dari beberapa solusi yang dapat menyembuhkan penyakit nusyuz dari seorang istri. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini hanya dapat kita sampaikan dari pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu bagaimana cara menghadapi istri yang nusyuz. Kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, tafadhal, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan titipan dari salah satu peserta taklim kita sementara beliau yang sempat hadir. Pertanyaan pertama, apakah harus dituruti orang tua yang menyuruh bercerai suami dan istri dengan alasan karena tidak cocok dengan orang tuanya atau iparnya? Pertanyaan yang kedua, kita jawab dulu satu supaya tidak terlalu satu-satu kita jawab. Apakah seorang istri harus mentaati orang tuanya ketika orang tuanya memerintahkan untuk meminta cerai kepada suaminya? Maka tidak boleh seorang istri untuk mentaati orang tuanya. Kenapa? Karena ketidaksukaan orang tua istri ini kepada seorang suami ini harus diperlihatkan dulu. Dari sisi apa tidak sukanya? Jangan sampai dia tidak suka. Kenapa? Karena suami dari anaknya ini adalah seorang yang taat kepada agama, sementara dia tidak suka dengan orang yang taat kepada agama misalnya. Maka tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa hukum wanita menawarkan diri kepada laki-laki untuk siap dinikahi menjadi istri yang kedua? Masya Allah. Boleh saja ketika seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang dia tahu laki-laki itu adalah orang yang bisa membimbing dirinya. Dan ini terjadi di kalangan para sahabat Nabi juga ada kejadiannya. Demikian pula di tengah-tengah para ulama. Dan ini ada hal yang dibolehkan, masyru' insyaallah, selama wanita ini tidak memunculkan fitnah. Selama wanita ini tidak memunculkan fitnah. Ala kulli hal, boleh-boleh saja dia untuk menawarkan dirinya. Dan penawaran itu kan tidak mesti diterima. Namanya tawaran, hanya sekedar menawarkan, dan itu bukan bentuk dari menggoda seorang laki-laki, enggak. Karena pernikahan itu adalah sunnah, dan menikah lebih dari satu itu juga sunnah. Barang siapa yang membenci syariat poligami, maka dia kafir. Karena syariat poligami itu adalah syariat Allah. Ketika kita tidak suka, maka jangan menentangnya. Ketika kita tidak suka, jangan menentangnya. Cukup diam dan simpan di dalam hati. Tidak boleh kita menentangnya. Karena poligami itu adalah sunnah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah dalam surah An-Nisa, nikahilah oleh kalian para lelaki wanita-wanita yang salihah, mukminah, taqiyah. Wanita yang salihah, mukminah serta bertakwa kepada Allah. Nikahi mathna, 2, wa thulath dan 3, wa ruba'. Fa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu untuk berlaku adil, maka satu saja. Maka yang asal hukumnya seorang menikah satu kali, tapi ketika dia mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka dia boleh menikah 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Dan itu syariat Allah. Kalau kita tidak suka, kita tidak boleh menentangnya. Karena barang siapa yang menentang syariat Allah, maka dia kafir bittifaqil ulama, menurut kesepakatan ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, Iban juga. Tapi pertanyaan ini kayaknya sudah terjawab tadi, yaitu hukum wanita yang mengingkari atau membenci laki-laki poligami. Tadi sempat disinggung bahwa yang mengingkari itu masuk kafir. Iya. Pertanyaan tadi. Yang mengingkari, beda mengingkari, beda tidak suka. Ini dibedakan ya. Beda mengingkari itu menentang. Kalau tidak suka, sekedar tidak suka. Jangan. Saya tahu suami saya tidak bakal bisa berlaku adil. Ya, mungkin istri satu saja tidak adil. Ya, pertimbangan adil atau tidaknya suami ini kan bukan suami yang menimbang. Bukan suami yang menimbang, sama hakikatnya. Orang yang baik atau tidak itu bukan kita sendiri yang menimbang diri kita, tapi orang yang melihat kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Berikutnya Ustaz, apa balasan di akhirat seorang istri yang khusus meninggal sebelum bertaubat, atau sebaliknya seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami? Iya, seorang istri yang nusyuz terhadap suami ini termasuk istri yang zalim. Ya, termasuk istri yang zalim. Zalim itu secara makna wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang asalnya dia mentaati suami, tapi dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia tidak taat kepada suami. Ini balasan bagi orang-orang yang zalim adalah kegelapan di hari kiamat. Al-zulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kata Nabi, kezaliman itu akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Artinya, ya, tergantung nusyuznya dari bentuk apa. Ada wanita yang nusyuz itu, ya, dia meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang syar'i misalnya. Wanita mana saja, kata Nabi, ayyum ra'atin, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi mereka mencium bau harumnya surga. Ini kalau kita berbicara nusyuznya, dia minta cerai kepada suaminya padahal suaminya tidak melanggar hukum syariat. Wanita mana saja yang minta cerai tanpa alasan syar'i misalnya, maka haram bagi mereka mencium bau harumnya surga. Tergantung, kalau ditanya apa balasan bagi wanita yang nusyuz itu kan banyak bentuknya. Nusyuz seperti apa dulu? Kalau nusyuznya sudah diingatkan suami untuk keluar dari rumah, untuk menggunakan hijab, jangan memamerkan aurat, menampakkan aurat yang akan mengundang para lelaki untuk, ya, melakukan dosa dengan dirimu, maka ini beda lagi ancamannya, ya, beda lagi ancamannya. Dan bagi para suami yang tidak menjalankan kewajiban terhadap istri, ini juga namanya zalim. Ini bukan suami yang berlaku adil namanya. Sama dengan apa yang disebutkan pada ketentuan bagi wanita, al-zulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat, dan seluruhnya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari itu, ya, pada hari itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kalian dikunci pada hari kiamat. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan kalian, wa tashhadu arjuluhum, sementara kaki-kaki kalian menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kalian lakukan. Semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang terucapkan dari mulut kita yang menyakiti istri kita kecuali itu telah dicatat oleh raqib dan atid. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bismillah. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, laki-laki layus, kan tadi ini perempuan terus, bagaimana itu hukumnya laki-laki layus? Laki-laki dayyuth. Baik, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Dayyuth itu adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Contoh, istrinya keluar rumah tanpa hijab, dia biasa-biasa saja. Justru dia memerintahkan istrinya, pakai pakaianmu yang kelihatan auratnya ketika keluar. Maka ini adalah laki-laki dayyuth. Contoh suami dayyuth adalah ketika dia membiarkan istrinya joget-joget di depan kamera, kemudian orang lain memberikan jempol terhadap istrinya. Cantik ya, bagus ya,
Masya Allah ya. Ya, maka ini adalah suami yang dayyuth. Suami yang dayyuth balasannya Nabi SAW bersabda, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Bahwasanya laki-laki yang dayyuth, yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, ya, maka mereka tidak akan masuk surga. La yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau harumnya surga. Tidak akan mencium bau harumnya surga. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, di hari kiamat Allah tidak akan mau berbicara kepada mereka. Ya, ini nikmat yang besar. Di hari kiamat itu Allah akan menampakkan wajahnya dengan wajah yang kita lihat dengan mata telanjang secara langsung. Demikian pula Allah akan berbicara kepada para hambanya. Orang-orang yang berlaku dayyuth, maka mereka tidak akan masuk surga, tidak mencium bau harum surga, dan mereka juga tidak akan dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ini dayyuth ini, naudzubillah, adalah perbuatan yang ya sudah dianggap biasa oleh sebagian orang. Sudah dianggap biasa oleh sebagian orang. Apalagi banyak para suami yang mereka menjual agamanya demi mendapatkan dunia sampai mereka mengorbankan istrinya. Wanita mereka keluar bercadar sekalipun itu tetap memunculkan fitnah. Karena wanita tetap wanita. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Aurat itu apa artinya? Aurat apa artinya? Harus ditutup kan? Aurat itu sesuatu yang harus ditutup, yang kalau kelihatan orang malu, itu namanya aurat. Kalau dilihat orang lain malu dia, itu namanya aurat. Idza kharajat istasrafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar, maka syaitan akan menghias-hiasinya. Yaitu wanita. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam cadar itu, tapi hakikatnya syaitan membuat itu menjadi indah. Syaitan membuat hal itu menjadi indah, apalagi wajahnya kelihatan. Iya, wajahnya kelihatan, auratnya kelihatan, tentu akan semakin dihias-hiasi oleh syaitan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Apa hukum memasukkan buah pala ke dalam masakan? Ini kalau kita lihat pendapat Ustaz Dzulqarnain hafizahullah, beliau mengharamkan karena pala ini memabukkan. Tapi bagi orang yang mengharamkan, maka haram makan coto, makan konro, dan makan masakan-masakan yang lainnya. Karena itu pakai pala. Masak rendang itu pakai pala. Ini khonifidin azanallahu wa iyyakum. Wallahu a'lam. Kalau antum pendapatnya Ustaz Dzulqarnain demikian, haram hukumnya. Tapi pendapat-pendapat ustadz-ustadz lain di Makassar, ya, ini juga pernah jadi pembicaraan tentang hukum makan pala. Ya, kalau haram, ya haram semua makanan itu karena banyak masakan-masakan yang menggunakan pala. Ya kita tidak tahu, kita penikmat saja memang. Tapi banyak. Coto konro itu pakai pala, ya pakai pala. Sop saudara pakai pala itu. Apalagi rendang Padang itu pakai pala. Kalau di pangsit, Hah? Tergantung. Kalau mau harum pakai pala. Kalau kita makan satu masakan, kita tidak tahu bahwasanya itu ada palanya, karena pala bisa diganti, Ustaz. Diganti dengan merica. Dengan? Merica. Oh. Itu khasiatnya hampir sama, baunya juga hampir sama, cuma lebih keras suara. Nah, seperti contoh kuah bakso itu pakai pala, tapi saya ganti dengan merica karena saya tahu itu haram. Terus yang sekarang jadi pertanyaan, kalau kita makan coto, sedangkan kita tidak tahu apakah dia mengganti dengan merica atau tidak. Ya, sebenarnya begini, suatu pengharaman, kenapa bisa diharamkan ada sebabnya. Namanya illah. Illah itu sebab. Kalau sebabnya hilang, maka keharaman itu pun tidak ada. Contoh, pala. Kenapa bisa haram? Karena memabukkan. Maka kalau sifat memabukkannya hilang, maka hilang. Jelas ya? Memakai parfum alkohol, hukumnya haram kalau sampai memabukkan orang. Tapi kalau tidak memabukkan, maka tidak haram. Ini khonifidin azanallahu yakum, permasalahan pala ini dari dulu ini.
dari dulu. Ala kulli hal, bagi antum yang membolehkan silahkan, karena banyak ulama yang juga membolehkan, dan bagi yang mengharamkan silahkan, boleh-boleh saja. Dan tentunya tidak akan merasakan kenikmatan ketika makan, karena memang beda sekali. Terutama masakan-masakan di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, masakan Padang itu identik dengan pala. Dan memang merica dengan pala ini berbeda, baunya itu berbeda, ya, tetap lebih nikmat pala. Wallahu taala alam, ya. Kalau saya sendiri mengkonsumsinya, wallahu taala alam. Demikian pula ustaz-ustaz yang lain banyak yang mengkonsumsi. Masih ada pertanyaan? Iya. Afwan, izin bertanya. Apa hukum seorang suami yang kecanduan bermain game sampai istri jadi korban kemarahannya? Ketika kalah atau ada yang mengganggunya saat suami bermain game, maka suami sampai berucap kata-kata kotor atau kasar. Ada di sini nih suaminya? Oh, ada pertanyaan. Bermain game, pertama kita bahas hukum bermain game. Bermain game ini hukumnya mubah berdasarkan kaidah fikih al-aslu fil asya'il ibahah, fala yuhramu minha illa ma harramahumullah, illa ma harramallah. Ya, asal segala sesuatu itu adalah boleh. Asalnya semua boleh. Minum air pakai gelas, hukumnya apa? Boleh. Kita mengelap wajah pakai tisu, hukumnya apa? Boleh. Kita duduk di atas kursi, hukumnya apa? Boleh. Asal segala sesuatu boleh. Bermain game boleh, karena hukum asal sesuatu boleh, kecuali apa yang Allah datangkan nas dari Al-Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Jelas? Ini kaidah asal. Tapi perlu diperhatikan, game dia menjadi halal selama, yang pertama, tidak ada sesuatu yang Allah haramkan seperti musik. Yang kedua, aurat wanita yang tidak memakai menutup hijab dan menampakkan aurat. Yang berikutnya apa namanya? Apa lagi? Kemungkaran game. Melalaikan dari waktu. Demikian pula judi. Tentu poker yang di Facebook itu. Demikian pula perjudian-perjudian yang lainnya. Maka ini haram hukumnya kalau ada sesuatu keharaman di dalamnya. Ya, jadi ditinjau dari sisi selama tidak ada apa yang Allah haramkan itu, maka hukum asalnya boleh. Apalagi di sini sudah jelas, ini nggak usah ditanya apa hukumnya, pasti haram. Karena dia bermain game sampai berucap kotor dan imbasnya ke istri. Ya, imbasnya ke istrinya, berucap kata-kata kotor kalau diganggu atau dipanggil istrinya misalnya. Maka ini jelas hukum game menjadi haram. Sama halnya begadang. Apa hukum begadang? Boleh secara asal. Tapi kalau gara-gara begadang dia nggak bangun sholat subuh, nggak pergi ke masjid, hukumnya apa? Begadang jadi apa? Jadi haram. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lebih bagus tidak bermain game. Masih banyak pelajaran yang belum kita pelajari. Belajar ngaji, belajar kitab tamhid, belajar tajwid dan semisalnya. Ya, ini terakhir mungkin Ustaz. Ya. Menyinggung masalah istri yang keluar rumah tanpa izin. Yang permasalahannya di masyarakat pada umumnya, ada suami pergi kerja dari pagi sampai sore tanpa mempersiapkan bahan-bahan baku untuk dimasak istri. Nah, karena keperluan yang sangat mendesak, suami tidak ada untuk minta izin, sehingga istri keluar untuk membeli keperluan tersebut. Apakah ini masuk daripada keluar rumah tanpa izin ini? Dia bisa sebelum keluar untuk izin kepada suaminya, untuk menelpon suaminya, mengirimkan pesan dan semisalnya. Yang kedua, dia tidak mesti keluar. Dia bisa melakukan apa yang dimudahkan dari hal-hal yang ada di zaman sekarang. Ya, dia bisa membeli secara online, dia bisa menelpon jasa untuk mendatangkan makanan. Ini bisa-bisa saja. Jadi selama dia keluar rumah tetap harus dia izin.
walaupun suaminya tidak ada dan tidak mempersiapkan bekal makanan dalam satu hari misalnya, maka dia tetap harus menelpon suaminya dan berusaha untuk izin. Ala kulli hal, seorang istri, inilah gunanya seorang istri ketika suami berangkat kerja itu, istri mengantar suami. Bukan istrinya sibuk dengan handphonenya di kamar, suaminya pergi kerja tanpa dia lihat. Bisa jadi kepergian suamimu pada hari itu adalah kepergian terakhir kalinya dan engkau tidak akan melihatnya lagi. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan. Seorang istri, suaminya berangkat kerja, istrinya juga kerja juga di dalam rumah. Dia sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan televisinya, sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan tugas-tugasnya yang lain. Padahal mengantarkan suami sampai ke depan rumah, ya, tentunya ini dapat membahagiakan seorang suami. Maka mestinya ketika kita mengantar suami keluar rumah itu, kita sudah melihat keadaan-keadaan rumah. Oh, ini suami pergi dari jam berapa, pulangnya jam berapa, diperkirakan. Nah, ini fungsinya. Makanya suami pergi kerja itu, seorang istri hendaknya mengantarkannya. Terus ketika misalnya lupa untuk melihat keadaan dapur, tiba-tiba makanan habis dan suami pulangnya misalnya bukan pekan depan, maka dia boleh menghubungi suaminya, ya, dengan apa yang dimudahkan zaman sekarang. Apakah saya boleh untuk keluar begini-begini? Kalau suaminya bilang jangan keluar, pesan saja GoFood atau GrabFood, atau pesan jasa-jasa pengantaran barang, pengantaran makanan yang lainnya, atau minta tolong sama orang yang ada di rumah itu. Mungkin ada tetangganya yang di samping rumah, mungkin ada yang lain yang bisa memudahkan untuk perkara itu, maka dilakukan. Ya, tetap tidak ada alasan untuk istri tidak izin. Dia harus izin walaupun dia keluar dari rumahnya selangkah dari rumahnya, tetap izin. Dan ini menjadi tanggung jawab suami, dan istri harus mentaatinya. Dan hal-hal yang seperti ini kadang juga tidak dimaklumi bagi para wanita. Maka hendaknya suami juga menekankan hal ini. Ketika saya tidak ada dan Anda sebagai istri ingin keluar, maka izinlah kepada suami. Izinlah kepada suami. Kadang hal-hal yang demikian seorang istri itu juga tidak paham dan mesti diajarkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Iya, silakan. Apa termasuk nusuk jika istri dinasihati oleh suami, terus terjadi perdebatan karena sama-sama baru belajar agama? Ya, apakah termasuk nusyuz ketika suami menasihati istri, sementara setelah dinasihati akan terjadi perdebatan karena sama-sama baru belajar agama? Kalau begitu, nasihatilah sesuai dengan dalil. Bawakan dalil. Ketika kita menasihati istri dengan dalil, misalnya haram hukumnya mendengar musik, ya, bagi istri-istri haram mendengarkan musik, demikian pula bagi suami. Ketika istrinya tetap menghalalkan musik, dia katakan enggak masalah, yang penting kan saya enggak lalai. Ya, perdebatan, istri berdebat dengan suami, suami pun berdebat dengan istri, sama-sama tidak bisa datangkan dalil. Maka belajarlah dengan baik dan benar, sehingga akan menimbulkan jawaban yang benar dan meyakinkan. Kalau kita langsung mengatakan al-ghina yumbitun nifaq fil qalb, mendengarkan nyanyian itu dapat mengeraskan hati, dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Mau bilang apa? Kamu bantah, berat membantah ucapan Nabi, bukan ucapan saya. Nabi yang membantah. Mau bantah dari sisi mana? Membantah hadis, ya, mengatakan hadis Nabi SAW, menolak hadis, menolak ayat Al-Quran, hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, kalau sama-sama belajarlah dengan baik, dan kalau mau berbicara tentang suatu masalah, perbaikilah dan pelajarilah masalah tersebut, baru kita berbicara. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini biasa, ya, biasa hal yang seperti ini, perdebatan sesama thalibul ilmi. Kita saja lah misalnya di sini baru belajar, boleh itu, saya sudah tanya, kata ustadz ini tidak boleh, tadi saya taklim di sini boleh. Itu biasa. Makanya pelajarilah dengan baik dan benar. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Selesai, ya? Baik, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.